Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di bab 2 ini, kita akan melanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, coba kalian lihat teman-teman yang ada di samping kalian. Apakah ia sama persis dengan kalian? Kemudian, bagaimana dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian? Apakah mereka sama? Dan meskipun kalian tidak sama persis, apakah kalian memiliki kemiripan dengan orang tua kalian? Nah, inilah yang disebut dengan keanekaragaman makhluk hidup. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari ada keanekaragaman dan ada hayati, di mana keanekaragaman sama dikatakan dengan beragam atau bermacam-macam atau bervariasi. Sedangkan hayati di sini sama dikatakan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini terdiri dari hewan, tumbuhan, fungi maupun mikroorganisme. Tetapi yang termasuk dalam hayati di sini adalah hewan, tumbuhan, dan fungi atau jamur. Nah, secara garis besarnya, keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman atau variasi di antara makhluk hidup dari semua habitat di darat, di laut, ataupun habitat lainnya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang keanekaragaman di tingkat gen, di tingkat spesies, dan keanekaragaman di tingkat ekosistem. Keanekaragaman gen. Jadi berbicara tentang gen. Jadi kalian harus tahu apa itu gen. Nah, gen ini merupakan substansi kimia sebagai pembawa sifat menurun. Gen terdapat di lokus gen pada kromosom yang ada di dalam inti sel atau nukleus. Jadi pada spesies yang sama dapat terjadi keanekaragaman susunan gen sehingga memunculkan variasi dalam satu spesies. Oleh karena itu, tidak ada individu yang benar-benar sama dalam segala hal. Nah, keanekaragaman gen ini sendiri akan menunjukkan adanya variasi atau susunan gen antara individu dalam tingkat jenis yang sama. Akibatnya, adanya variasi susunan gen antar individu, maka tidak pernah dijumpai dua individu yang sama persis sifatnya. Variasi gen dalam satu spesies tersebut akan menyebabkan terbentuknya varietas. Contohnya, varietas yang terjadi pada manusia. Misalnya, warna kulit, bentuk rambut, warna rambut, bentuk mata, dan bentuk hidung. Jadi, apa itu keanekaragaman gen? Jadi, keanekaragaman gen, keanekaragaman individu yang terdapat dalam satu spesies. Atau misalnya ini spesiesnya pada manusia. Jadi, pada manusia ini kita lihat adanya variasi, adanya varietas dari segi warna kulit, bentuk rambut, warna rambut, bentuk mata maupun bentuk hidung. Kemudian yang kedua, kemudian contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu selanjutnya variasi dalam spesies di mana spesiesnya di sini adalah ayam. Nah, adapun macam-macam ayam itu meliputi ayam cemani, ayam bangkok putih, ayam Arab maupun ayam kampung. Nah, di antara ayam tersebut di sini memiliki berbagai macam variasi. Nah, variasinya di sini misalnya bentuk pial pada ayam, tetapi karena dia berbeda variasi dan dimasukkan dalam spesies yaitu ayam. Selanjutnya yaitu tanaman bunga mawar putih dan mawar merah yang memiliki perbedaan yaitu dia berbeda dalam segi warna, tetapi dia dimasukkan dalam spesiesnya yaitu bunga mawar.
Selanjutnya yaitu kucing. Di sini ada kucing Angora, kucing berbulu, kucing Siam maupun kucing Bali. Nah, di sini dia berbeda variasi dari segi bulunya, tetapi dia dimasukkan dalam satu spesies. Oke. Selanjutnya yaitu mangga. Jadi mangga di sini ada mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Nah, di sini masing-masing mangga ini dia berbeda dari segi rasanya, dari segi rasa, dari segi ukuran, dari segi ukuran tubuh. Nah, tetapi mangga di sini dimasukkan dalam satu spesies yaitu mangga. Selanjutnya yaitu belimbing. Ada belimbing wulan, belimbing semiring, belimbing Malaya, belimbing madu, belimbing Demak, dan belimbing Bangkok. Tetapi belimbing ini dimasukkan dalam satu spesies yaitu belimbing. Jadi dilihat dari beberapa variasinya, dari segi rasa, dari segi bentuk buahnya, dia dimasukkan dalam satu gen yaitu belimbing, atau dalam satu spesiesnya yaitu belimbing. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkatan jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini lebih mudah diamati dibandingkan dengan keanekaragaman gen. Perbedaan antara spesies makhluk hidup dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antara individu dalam satu spesies. Nah, bagaimana kita mengetahui keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman tingkat jenis ini bisa kita lihat dari misalnya pada tumbuhan, yaitu dari struktur dasar bunga, apakah daunnya sama, kemudian ukuran tubuh, bentuk buah, warna biji, serta bagaimana rasanya. Sehingga adanya variasi-variasi dalam spesies, dia digolongkan dalam tingkat jenis. Jadi apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang berbeda spesies, tetapi dia dimasukkan di dalam satu famili atau satu kelompok. Misalnya, keanekaragaman jenis contohnya dalam famili Felidae, di mana di sini adapun contohnya yaitu harimau, singa, kucing, dan cheetah. Nah, dari keempat hewan ini dia dimasukkan dalam satu keluarga, tetapi di antara hewan ini ditemukan dari perbedaan yang mencolok, misalnya perbedaan bentuk dan ukuran tubuh, warna bulu dan tipe lorengnya, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu famili Palmae. Contoh spesiesnya yaitu kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Nah, kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit tersebut di sini dia berbeda spesies dan dimasukkan dalam satu keluarga yaitu Palmae. Kemudian selanjutnya yaitu famili Solanaceae. Ada kentang, ada tomat, terong, dan cabai merah. Dia berbeda spesies dan digolongkan dalam satu famili atau satu keluarga yaitu Solanaceae. Selanjutnya yaitu famili Papilionaceae. Ada kacang hijau, kacang tanah, kacang buncis, kacang kedelai, pete Cina, kacang panjang, kacang kapri, dan pete. Nah, masing-masing ini dia berbeda spesies dan digolongkan dalam satu famili. Oke, selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah
suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Contoh keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem di sini ada dikatakan dengan keanekaragaman perairan dan keanekaragaman di darat. Contoh keanekaragaman perairan yaitu ekosistem air laut, ekosistem rawa maupun ekosistem air tawar. Nah, masing-masing ekosistem tersebut memiliki komponen biotik dan abiotik. Kemudian ekosistem darat, ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, 7 ekosistem dapat dikelompokkan dalam ekosistem darat. Perbedaan letak geografis dapat menyebabkan perbedaan iklim. Nah, iklim yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya. Keadaan inilah akan berpengaruh terhadap jenis flora yang ada di dalamnya, sehingga peristiwa ini akan menyebabkan keanekaragaman ekosistem. Kemudian selanjutnya yaitu persebaran hewan atau fauna yang ada di Indonesia. Di sini persebarannya yaitu ada dikatakan dengan wilayah bagian barat Indonesia yaitu oriental. Ini ya oriental, wilayah peralihan, dan wilayah bagian timur Indonesia atau Australia. Yang pertama yaitu kita akan membahas hewan-hewan apa saja yang terdapat di wilayah bagian barat Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace dan wilayah bagian timur Indonesia yang dibatasi oleh garis Weber. Yang pertama yaitu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatrensis. Ada harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Kemudian terdapat pula jenis primata yaitu orang-utang Sumatera, Pongo pygmaeus obeli, beruang madu Helicarchus malayanus. Jadi ada beruang madu Helicarchus malayanus. Di Pulau Kalimantan terdapat burung rangkong Buceros rhinoceros, orang-utang Kalimantan Pongo pygmaeus, kera Macaca fascicularis, bekantan Nasalis larvatus, Oa Hilobates albibarbis. Di Pulau Jawa terdapat benteng Jawa, Bos javanicus, badak bercula 1, Rhinoceros sondaicus, harimau Jawa, Panthera tigris sondaicus, macan tutul, Panthera pardus, elang Jawa, Nicetua bertelsi, Oa Jawa, Hilobates moloch. Adapun hewan di daerah Australia yaitu ada mamalia yang berukuran lebih kecil, babi rusa, hewan yang berkantong misalnya walabi, kanguru pohon dan Rologus ursinus, kuskus Spilocuscus. Ada warna bulu burung lebih menarik dan beragam. Misalnya burung cendrawasih Paradisea minor, burung Casuarius, kakatua Probosciger aterimus. Adapun ciri hewan di daerah peralihan yaitu daerah NTT dan daerah Sulawesi. Di daerah NTT terdapat komodo yaitu Varanus komodoensis. Di Pulau Sulawesi terdapat babi rusa, Anoa bubalus depressicornis, burung maleo Macrocephalon maleo, Tarsius spectrum, Musang paradoxurus hermaphroditus. Selanjutnya, persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat cempaka kuning, Miscelia campaka. Ada kayu manis, Cinnamomum burmani, damar agathis alba, pidang merah Aresta satesu. Di Pulau Kalimantan terdapat meranti sorea, sawo kecil Manil karakauki. Di Pulau Jawa terdapat mundu Garcia dulcis, melinjo Genetum genemon.
Cemara Gunung Casuarina junghuniana. Di Pulau Sulawesi terdapat pohon mahoni, Swetania macrophylla, kenari Canarium communi, ebony Diospyros celebica, jati Tectona grandis, palam Myristica fragrans. Di Pulau Nusa Tenggara Timur terdapat kayu cendana dan santalum album. Di Pulau Papua terdapat matoa, Pometia pinnata, anggrek ribo, dan Dendrobium spectabil. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis ekosistem, dan persebaran flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Jadi untuk materi ini cukup sampai di sini. Materi selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.